Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak John selaku dosen mata kuliah Bahasa Indonesia dan teman-teman semua. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi. Pagi. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat yang begitu luar biasa untuk kita semua, dan tidak lupa juga sholawat dan salam kepada Nabi besar Muhammad SAW. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri masing-masing. Saya Latifah Putri Ramadhani selaku moderator. Saya Florence Nightingale selaku pemateri pertama. Saya Septi Rahayu selaku pemateri kedua. Saya Muhammad Rangga Wirayuda, saya yang akan menjelaskan permateri 3. Saya Nuriski Muhammad sebagai pemateri keempat. Langsung saja kita simak penyampaian materi dari kelompok 4 kepada pemateri, kami persilakan. Baik, terima kasih kepada Latifah. Saya akan menjelaskan tentang pengertian imigrasi dan juga undang-undang keimigrasian. Baik, imigrasi berasal dari bahasa Latin yaitu migratio, yang artinya perpindahan orang dari suatu tempat atau negara menuju ke tempat atau negara lain. Secara etimologi, istilah imigrasi, dan juga transmigrasi itu berasal dari bahasa Latin tadi, yaitu migratio, yang bisa dikatakan sebagai perpindahan penduduk dari satu tempat ke tempat yang lainnya. Sedangkan pengertian imigrasi sendiri yaitu adalah suatu hak asasi manusia yang memasuki negara lain. Sedangkan untuk emigrasi yaitu perpindahan penduduk dari satu negara ke negara lain. Secara lengkap, arti imigrasi adalah penggoyangan orang-orang. Di dalam definisi bahasa Inggris dirumuskan bahwa immigration is the entrance into a alien country of person intending to take part in the life of the country and to take it their more or less permanent residence. Yang artinya adalah imigrasi adalah pintu masuk ke negara asing. Oke, kepada Latifah bisa diganti ke slide selanjutnya. Oke, di sini ada undang-undang keimigrasian yang diatur dalam pasal 1 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011. Di sini peraturan perundang-undangnya bersifat memaksa, yaitu isinya adalah hak ikhwal lalu lintas orang yang masuk atau keluar wilayah negara Republik Indonesia serta pengawasannya dalam rangka menjaga tegaknya kedaulatan rakyat. Di sini ada dua unsur pengaturan, yaitu pengaturan pertama tentang berbagai hal yang mengenai lalu lintas orang masuk, orang keluar, dan ke dalam wilayah tertentu. Yang kedua adalah pengaturan berbagai hal mengenai berbagai pengawasan orang asing di wilayah Republik Indonesia. Nah, untuk imigran yang melanggar peraturan-peraturan di atas akan dikenakan sanksi dan pidana yang cukup keras karena sudah ada pengawasan untuk terhadap warga negara asing. Selanjutnya akan dijelaskan oleh pemateri kedua. Terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai faktor pendorong imigrasi. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan seorang itu melakukan imigrasi atau berpindah ke negara lain, baik itu dalam jangka waktu yang singkat ataupun lama. Faktor utama itu adalah faktor ekonomi. Faktor ekonomi ini menjadi salah satu faktor terbesar dalam imigrasi. Pada umumnya, imigran ini mereka melakukan imigrasi ini untuk meningkatkan taraf hidupnya dengan berpindah ke negara lain yang lebih maju agar mendapatkan kesejahteraan ekonomi yang lebih baik, atau disebutnya itu mencari rezeki di negara orang. Biasanya tuh negara-negara yang menjadi tujuan imigran itu Jerman atau beberapa negara Eropa lainnya karena mereka memiliki kemakmuran ekonomi yang baik tuh. Lalu yang kedua ada faktor politik. Politik ini biasanya berkaitan erat dengan jalannya pemerintahan dalam suatu negara. Apabila politik di suatu negara itu kurang stabil, akan membuat rakyatnya melakukan hijrah atau berpindah ke negara lain. Umumnya perpindahan itu karena faktor keselamatan, karena biasanya ketidakstabilan politik itu menyebabkan hal-hal seperti perang saudara. Contohnya imigran dari Afghanistan yang dikarenakan pengambilan pemerintahan dari kaum Taliban. Lalu yang ketiga ada faktor pendidikan.
Faktor pendidikan ini terjadi ketika kondisi pendidikan di negara sendiri ini masih kurang memadai, sementara di negara lain ini lebih mumpuni atau lebih bagus gitu, sehingga bisa mendapatkan ilmu yang lebih baik dibandingkan negara sendiri. Contohnya di Indonesia ini banyak banget orang-orang yang mengambil beasiswa ke negara lain, contohnya ke Amerika atau ke Kanada untuk mengambil ilmu yang lebih baik. Mungkin di sana negaranya memiliki teknologi pendidikan yang lebih baik dari negara Indonesia ini. Lalu yang keempat, itu ada faktor sosial budaya. Seseorang ini biasanya juga ingin pergi ke suatu negara karena faktor budaya yang dimiliki oleh negara lain. Biasanya budaya-budaya yang tidak ditemui di negara sendiri. Contohnya itu ada budaya K-pop. Sehingga menyebabkan banyak imigran itu melakukan imigrasi ke negara tersebut karena tertarik akan budaya K-pop tersebut. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh Rangga. Saya yang akan menjelaskan permateri 3, yaitu tentang jenis-jenis pelanggaran keimigrasian. Contoh-contohnya ialah 1. Menyalahgunakan izin tinggal yang dimiliki. 2. Berada di wilayah Indonesia dengan menggunakan sponsor fiktif. Yang ketiga, tidak melaporkan adanya perubahan status sipil, alamat domisili, pekerjaan, dan sponsor kepada kantor imigrasi tersetempat. Yang keempat, masuk ke wilayah Indonesia menggunakan visa dan paspor palsu yang bukan miliknya. Yang kelima, mengajukan permohonan paspor menggunakan identitas palsu. Keenam, terlibat dalam jaringan sindikat perdagangan manusia. Dan yang terakhir ialah penyelundupan narkoba. Terima kasih. Oke, sekarang saya akan menjelaskan peranan imigrasi di Indonesia terhadap kedaulatan negara. Yang pertama, pelayanan masyarakat. Fungsi ini menuntut supaya kegiatan imigrasi di suatu negara harus memberikan pelayanan terbaik, baik untuk warga negara Indonesia maupun negara asing. Pelayanan bagi masyarakat Indonesia itu seperti penerbitan paspor, fasilitas batas, pemberian tanda keluar atau masuk. Sedangkan bagi warga negara asing, pelayanannya adalah menerbitkan kartu izin tinggal terbatas atau KITAS sama kitab. Lalu yang kedua, keamanan. Fungsi keamanan ini adalah imigrasi berhak untuk menjamin keamanan negara dari imigran-imigran yang datang. Contohnya yang dilakukan misalnya seperti pemeriksaan yang ketat terhadap imigran yang mencurigakan ketika memasuki negara. Lalu yang ketiga, penegakan hukum. Aturan hukum ini juga harus ditegakkan tak hanya bagi warga negara sendiri, tapi juga warga negara asing. Contoh dari pelanggaran hukum yang bisa menyebabkan deportasi seperti pemalsuan identitas, masuk secara ilegal, melakukan kekerasan, sampai melakukan pencurian. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih kepada kelompok 4 yang telah menyampaikan materi. Setelah yang sudah dijelaskan tadi, dapat disimpulkan bahwa proses keimigrasian adalah pengawasan terhadap warga negara asing atau WNA yang masuk dan menetap di wilayah tertentu. Pengawasan tersebut dilakukan untuk mengontrol atau mengawasi keberadaan hingga kegiatan orang asing tersebut telah sesuai dengan ketentuan keimigrasian yang berlaku atau tidak. Adapun jenis-jenis pelanggaran yang masih sering dijumpai, diantaranya masuk ke wilayah tertentu menggunakan visa dan paspor palsu yang bukan miliknya, lalu mengajukan permohonan paspor menggunakan identitas palsu, serta penyelundupan narkoba. Adanya kendala-kendala yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan izin tinggal kunjungan, diantaranya yaitu kurangnya jumlah personil pihak imigrasi sehingga kemampuan untuk mencegah dalam hal ini jadi terbatas. Kurangnya koordinasi antar instansi, dan kurangnya peran serta masyarakat dalam membantu pihak imigrasi untuk mencegah penyalahgunaan izin tinggal kunjungan warga negara asing. Mungkin sekian yang dapat kami sampaikan, dan untuk itu rangkaian presentasi pada kesempatan kali ini telah berakhir. Marilah kita ucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dan semoga yang kita dapatkan dan yang kita dengarkan tadi banyak bermanfaat bagi teman-teman semua. Demikianlah presentasi kelompok 4 pada kesempatan kali ini. Saya Latifah Putri Ramadhani sebagai moderator. Mohon maaf jika ada kekurangan dan hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ahli. Pagi.